A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barusan saja kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat, dan kita bangun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam dihadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kajian kita adalah doa dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa rahimahullah, di zamannya Nabi Musa alaihissalam ada satu keluarga, seorang suami dan seorang istri yang hidup sangat miskin. Kalau kita alhamdulillah masih bisa makan satu kali sehari itu 3 kali. Beliau makan satu hari berpuasa. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dimakan. Lalu kemudian istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah ke Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa itu dekat dengan Allah? Minta doa agar kita menjadi kaya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kaya, minta doa dengan orang yang soleh. Umpamanya minta doa Pak Matius, boleh. Kalau dengan Pak M, ya. Ibrahim, lalu istri suaminya pun pergi ke Nabi Musa. Ya. Beliau berkata, ya Nabi Musa, saya punya hajat, ingin minta doa kepadamu. Apa itu? Nabi Musa, saya ingin minta didoakan menjadi orang kaya. Tidak usahlah Nabi Musa, nanti sudah kaya kamu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyakan kita ini ketika diuji susah itu berhasil. Ya. Ketika diuji susah makan, susah beli baju lebaran, nah itu insya Allah kedekatannya kepada Allah lebih, ya kan? Bila perlu malam-malam tahajud berdoa, ya Allah, bila perlu malam-malam berdoa ya kepada Allah, ya Allah, berikan aku uang, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika susah. Namun ketika
berhasil kaya, suaminya kawin lagi. Banyak ini kejadiannya. Ketika sudah kaya, sudah senang hidupnya, suaminya minta kawin lagi. Baik, rahimahullah. Kemudian Nabi Musa berkata, baiklah kalau kamu minta juga, aku doakan. Ya, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah si fulan menjadi orang kaya. Dijawab oleh Allah, hai Musa, aku akan berikan dia kekayaan, tapi dengan satu syarat. Kata Nabi Musa, apa syaratnya Allah? Syaratnya dia cuma kaya selama 1 tahun. Ya, setahun saja kayaknya. Setelah itu dia akan kembali menjadi orang yang miskin. Baiklah, kata Nabi Musa, akan aku sampaikan pada si fulan. Lalu kemudian Nabi Musa menjumpai orang itu dan berkata, wahai bapak, aku sudah berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doaku, dan Allah memenuhi permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Kamu hanya kaya setahun saja. Setelah itu kamu akan menjadi orang miskin lagi. Baik, rahimahullah, kata si bapak, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting pernah mencoba menjadi orang kaya. Ya, setahun lah. Yang penting pernah hidup senang. Kemudian setelah dia setuju, maka mereka pun hidup seperti biasa, masih susah. Dalam 1 bulan, 2 bulan kemudian tiba-tiba datang rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang kaya. Ya, kekayaannya banyak, usahanya lancar, apapun yang dibikinnya menjadi, ya, berhasil. Lalu kemudian si istri berkata kepada suaminya, hai suamiku, kita ini sudah hidup senang, sudah hidup menjadi orang kaya. Dulu kita susah. Baiknya kita mengundang orang untuk makan ke rumah kita setiap hari. Ya, maka kata suaminya boleh. Akhirnya mereka membuat perjamuan, mengundang orang miskin, fakir miskin, dan anak-anak yatim makan setiap hari. Ya, makan di rumahnya itu. Dibuatnya rumah singgah, para musafir singgah di situ, sediakan tempat tidur, makan gratis. Orang kaya. Baik, rahimahullah, mereka terus melakukan itu sepanjang hari dan tanpa terasa sudah setahun. Ya, setahun kan berlalu, Nabi Musa heran. Ya, kata Nabi Musa, ini perjanjian dengan Allah cuma setahun. Ini sudah mau 2 tahun kok tidak miskin-miskin. Lalu kemudian Nabi Musa menjumpai Allah. Ya, kata Nabi Musa, wahai Allah, bukankah engkau sudah memberikan perjanjian kepada si fulan bahwasanya dia itu kayanya sudah setahun saja, ini sudah mau 2 tahun kan miskin-miskin. Ya kan, harusnya jatuh miskin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, aku malu kepadanya, kepada hambaku yang berbuat baik, yang mau bersedekah. Ya, dia bersedekah tiap hari, mengundang orang makan segala macam. Akhirnya dia membuka pintu rezeki yang lain. Ya, bukan hanya pintu rezeki yang satu yang aku kasihkan, tetapi kemudian dia membuka pintu-pintu rezeki yang lain, sehingga memunculkan rezekinya untuk dia, dan aku malu sebagai Allah, sebagai yang Halim, menjadikan dia menjadi miskin. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, akhirnya dia kaya selama-lamanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya kamu itu dikatakan sebagai seorang mukmin apabila sudah memberikan harta yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya nyumbang 1.000 berharap surga, rendah ini surga itu kan. Kalau menyumbang 100.000, nah itu baru, ya. Ayo rahimahullah, ini doa dan sedekah. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan minta jadi orang kaya saja, tetapi menjadi orang dermawan. Ya, ayo
rahimahullah. Selain itu, kalau kita lihat sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, Abu Sofyan, ya. Abu Sofyan itu saking kayanya ingin jadi orang miskin. Saking kayanya ingin jadi orang miskin. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah pernah berkata, orang kaya itu paling lama hisabnya, paling lama menghitung hartanya itu di akhirat. Mendengar itu Abu Sofyan pun ketakutan. Jangan-jangan saya orang ke surga semua, saya terakhir pun sampai ke surga. Lalu kemudian setelah mendengar itu, beliau memborong semua kurma yang ada di Mekah itu setelah perang yang terjadi di zaman Rasul, ya. Kurmanya nggak terurus, buahnya jelek, banyaknya busuk, dibeli semua. Pokoknya beli dengan harga standar oleh Abu Sofyan. Akhirnya dia jadi orang miskin. Senang hatinya, alhamdulillah jadi orang miskin. Tapi gudang kurmanya penuh, ya, dengan buah-buah kurma. Tapi ternyata Allah nggak mau Abu Sofyan jadi orang miskin. Bagaimana caranya? Terjadi penyakit di negara Abbasah, sehingga obatnya itu hanya dengan buah kurma yang busuk. Alhasil, ya, orang-orang Abbasah itu pergi ke Mekah, membeli semua kurmanya Abu Sofyan itu dengan harga yang tinggi, kaya lagi dia. Ya, akhirnya Abu Sofyan berkata, ya Allah, ternyata aku ini nggak bisa jadi orang miskin. Nah, jadi apapun yang kita sumbangkan dengan mengatasnamakan bersedekah, menjual harta kita dengan Allah, maka Allah akan memberi lebih dari itu. Ya, jadi jangan takut kita akan menjadi miskin apabila kita memberi lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ustaz Agim, ya, kalau kita punya uang banyak, pertama sekali menguji keikhlasan kita itu kasih 5% dulu. Pak Martus, ini saya alhamdulillah dapat uang 5 juta, saya menyumbang 500.000. Lihat, tambah kurang nggak uangnya, tambah miskin nggak? Kalau nggak, tambahin lagi, ya, menjadi 10%. Kalau nggak juga, tambah lagi menjadi 20%. Akan bertambah-tambah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimahullah, dengan catatan doanya khusyuk, ya, doanya yang benar, niatnya yang benar. Kalau niatnya ingin dipuji orang, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalau kita berniat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan. Banyak kisah yang ada di kita sendiri, ya, di Indonesia. Ada seorang pengusaha kaya raya, ya, berjualan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdagang nasi uduk. Dia menyediakan uangnya itu 100 juta satu minggu dengan harapan bisa memberikan sedekah. Dia beli nasi uduk dari penduduk, kemudian membelinya dengan harga 7.000, menjualnya dengan harga 3.000. Ya, dihitung-hitungnya dia harus menyediakan uang 250 juta untuk 1 bulan perdagangan. Disiapkannya uang itu 100 juta dipakai dulu. Ternyata Bapak Ibu, kalau dilogikakan ini jual rugi kan? Beli 7.000, jual 3.000, nggak ada untung, rugi. Tapi ternyata yang disediakan disimpan uang 250 juta untuk 1 bulan itu tidak terpakai sama sekali. Nah, ya, ternyata harga 3.000 itu orang beli, ada yang beli 10.000, ada yang beli 100.000, ada yang beli 1 juta. Ya. Kenapa kok terjadi demikian? Orang pun ingin menyumbang, ya kan? Harganya 3.000 nggak boleh lebih, hanya 3.000. Kata yang membeli, saya pun ingin bersedekah, masa bapak aja yang bersedekah? Kasihnya. Nah ini, rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat, sebagaimana Allah mengatakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak dikatakan kita ini beriman sebelum kita bersedekah, ya,
berinfak dengan harta yang terbaik yang kita punya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi